Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desain sahabat sekalian. Semoga saat ini semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Kembali bersama saya Ismiarta Aknuranda, dan dalam video ini kita akan belajar tentang tahapan atau mode kedua dalam design thinking, yaitu define. Kita akan mempelajari apa itu define, mengapa define dianggap penting, dan bagaimana kita melakukan define. Dalam design thinking, sangat penting untuk mendefinisikan terlebih dahulu masalah sebelum kita mendedikasikan waktu dan sumber daya untuk memikirkan dan menghasilkan berbagai macam solusi. Solusi yang tampak canggih tapi tidak berdasarkan masalah yang sebenarnya akan gagal dalam penggunaannya. Selain itu, dengan demikian proses yang sudah dilalui telah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya. Tidak adanya pendefinisian masalah yang baik juga dapat berdampak pada meningkatnya friksi dan argumentasi yang tidak produktif di tahapan berikutnya. Nah, tujuan utama dari tahapan define ini adalah untuk menyusun sebuah pernyataan kebutuhan pengguna atau pernyataan masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang produktif nantinya. Dengan pernyataan ini, tim desainer bisa mendapatkan kejelasan dan fokus dalam proses untuk menghasilkan solusi. Pernyataan kebutuhan pengguna, atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai user need statement, atau pernyataan masalah yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai problem statement, dapat disusun menggunakan format point of view statement, atau disingkat menjadi POV statement. POV statement menunjukkan siapa yang menjadi pengguna solusi kita, apa kebutuhannya, dan mengapa kebutuhan itu dianggap penting oleh pengguna tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat 3 elemen utama dalam POV statement, yaitu yang pertama adalah user yang mewakili pengguna, yang kedua adalah need yang menunjukkan kebutuhan pengguna, dan yang ketiga adalah insight yang menjelaskan tentang mengapa kebutuhan tersebut penting bagi pengguna. IDEO memberikan contoh sebuah POV statement yang saya adaptasi menjadi sebagai berikut ya. Ani, seorang ibu dari 3 anak yang sedang gelisah dan kesal setelah terburu-buru sampai ke bandara tetapi harus tetap mengantri panjang, perlu menghibur ketiga anaknya yang senang bermain-main karena tingkah laku mereka telah mengganggu calon penumpang lain yang sedang mengantri. Kalimat ini memang agak panjang ya, tetapi mengandung hal-hal penting yang perlu ada di dalam POV statement. Dan hal-hal penting ini membantu fokus kita dalam memunculkan ide-ide solusi di tahapan berikutnya. Walaupun demikian, tidak ada batasan hitam putih untuk panjangnya kalimat. Ketika Anda ingin menyusun POV statement, tidak harus sepanjang itu tentunya. Tetapi yang penting adalah kita berusaha untuk mengikuti format POV statement agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Di sini format yang digunakan dalam POV statement adalah titik-titik sebagai elemen ke-1 atau user, perlu titik-titik sebagai elemen kedua atau need, karena titik-titik sebagai elemen ketiga atau insight. Dalam kasus yang saya angkat di sini, yang menjadi pengguna atau user dan terwakili dalam elemen pertama adalah Ani. Karakter ini bisa didapatkan dari persona atau dari segmen pengguna tertentu berdasarkan hasil riset di tahapan sebelumnya, yaitu empathize. Penggunaan nama untuk pengguna atau user adalah pilihan. Jika kita sudah membuat persona sebelumnya, maka nama itu bisa langsung diambil dari persona itu. Jika kita tidak pernah membuat persona dan merasa tidak memerlukan nama, maka nama ini bisa diabaikan. Akan tetapi penggunaan nama ini sebenarnya bermanfaat ya, yaitu dapat menarik perhatian pembacanya, memberikan kesan yang konkret terhadap kebutuhan, dan juga membantu fokus bagi tim desainernya. Selain nama, dalam penyebutan user sebaiknya ditambahkan juga deskripsi singkat yang dapat mengingatkan kita tentang siapa user tersebut. Hal ini secara khusus akan berguna
jika POV statement tersebut dibaca dan dibahas oleh sebuah tim besar atau oleh para pemangku kepentingan yang tidak secara mudah dapat mengakses hasil riset dalam empathize. Dalam POV statement yang saya angkat, deskripsi dari pengguna yang dimaksud adalah seorang ibu dari 3 anak yang sedang gelisah dan kesal setelah terburu-buru sampai ke bandara tetapi harus tetap mengantri panjang. Contoh lain dalam penyebutan pengguna dan deskripsi singkatnya misalnya adalah, contoh pertama, Budi seorang bapak yang temperamental dan selalu ingin tepat waktu. Contoh berikutnya, Arif, pemuda yang senang berpetualang. Dan contoh lainnya adalah Vivi, seorang YouTuber yang senang merekam perjalanannya. Dan kita bisa menggunakan pola yang sama untuk menyusun user dan deskripsinya. Elemen kedua dalam POV statement adalah need. Need haruslah menggambarkan kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna, bukan yang dibuatkan oleh tim desainer ya. Need sebaiknya dituliskan dalam bentuk kata kerja yang terkait dengan tujuan atau keadaan akhir yang ingin dicapai, dan bukan dalam bentuk kata benda yang menyatakan solusi. Need juga sebaiknya tidak menyebutkan nama fitur, nama komponen antarmuka pengguna, atau nama teknologi tertentu. Dalam POV statement yang saya angkat tadi, need dinyatakan sebagai menghibur ketiga anaknya yang senang bermain-main. Contoh lain untuk menyatakan need dalam konteks yang berbeda dengan kasus ibu tadi adalah, contoh pertama misalkan bertemu dan bersosialisasi dengan orang lain tanpa mengorbankan urusan keluarga. Contoh lainnya, mendapatkan validasi dari pihak lain ketika mengambil keputusan penting. Kemudian contoh lainnya lagi, dengan cepat dan meyakinkan membandingkan opsi tanpa harus keluar dari zona nyaman. Ya. Itulah beberapa contoh untuk menyatakan needs. Harus diingat juga bahwa pengguna tidak selalu mengetahui atau memahami apa yang mereka butuhkan. Sebagai ilustrasi, Henry Ford, seorang inovator kendaraan, pernah berkata, jika saya bertanya kepada orang-orang saat itu apa yang mereka butuhkan, mereka akan menjawab, kita membutuhkan kuda yang lebih cepat. Jika pernyataan ini benar dan Henry Ford mengikuti mereka, maka mungkin saja inovasi mobil akan muncul terlambat ya. Oleh karena itu, dalam konteks mendefinisikan need adalah tugas kita sebagai tim peneliti atau desainer untuk memahami kebutuhan yang sebenarnya dari pengguna. Elemen yang ketiga dalam POV statement adalah insight. Insight berisi hal-hal yang tidak hanya memberikan alasan terhadap kebutuhan pengguna, tetapi juga berisi sesuatu yang memberikan pemahaman lebih dalam dan dapat digunakan untuk lebih memfokuskan pencarian solusi. Dalam POV statement yang kita bahas, insight-nya adalah tingkah laku mereka telah mengganggu calon penumpang lain yang sedang mengantri. Pendekatan lain untuk mengekspresikan insight adalah dengan mengidentifikasi hasil dari pemenuhan kebutuhan. Di sini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang akan dihasilkan jika need sebagai elemen kedua telah terpenuhi. Dengan pendekatan ini, format POV statement-nya agak berubah ya, menjadi titik-titik sebagai elemen ke-1 atau user, perlu titik-titik sebagai elemen kedua atau need, untuk titik-titik sebagai elemen ketiga atau insight. Yang membedakan antara format ini dengan format sebelumnya adalah adanya kata untuk yang menunjukkan fokus pada hasil pemenuhan kebutuhan, yang menggantikan kata karena di POV sebelumnya yang menunjukkan fokus pada alasan mendalam sebelum kita sampai di elemen ketiga. Sebagai contoh, insight dalam POV statement kita dapat berubah dari yang tadinya tingkah laku mereka telah mengganggu calon penumpang lain yang sedang mengantri, menjadi menjaga ketenangan para calon penumpang lain yang sedang mengantri. Jadi dengan pendekatan yang kedua ini, keseluruhan POV statement-nya akan menjadi Ani
seorang ibu dari 3 anak yang sedang gelisah dan kesal setelah terburu-buru sampai ke bandara tetapi harus tetap mengantri panjang, perlu menghibur ketiga anaknya yang senang bermain-main untuk menjaga ketenangan para calon penumpang yang sedang mengantri. Silakan menggunakan pendekatan mana yang lebih cocok untuk kasus Anda masing-masing, apakah menggunakan POV statement yang pertama, yang insight-nya menggunakan karena, fokus pada alasan, atau POV statement yang kedua, yang menggunakan untuk dan fokus pada pemenuhan kebutuhan. Setelah mendefinisikan tantangan desain kita dalam POV statement, kita dapat menggunakannya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat membuka brainstorming atau sesi-sesi lainnya dalam tahapan ideation. Pertanyaan-pertanyaan ini disebut sebagai how might we questions, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita dapat. Disebut demikian karena dalam format pertanyaannya kita menggunakan kata-kata how might we, atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana kita dapat. Mari kita kembali ke POV statement yang kita miliki ya. Ani, seorang ibu dari 3 anak yang sedang gelisah dan kesal setelah terburu-buru sampai ke bandara tetapi harus tetap mengantri panjang, perlu menghibur ketiga anaknya yang senang bermain-main karena tingkah laku mereka telah mengganggu calon penumpang lain yang sedang mengantri. Berdasarkan POV statement tersebut, pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita dapat yang mungkin kita susun adalah sebagai berikut. Contoh pertama, bagaimana kita dapat memanfaatkan energi anak-anak itu untuk menghibur calon penumpang lainnya? Contoh lainnya, bagaimana kita dapat memisahkan anak-anak itu dari calon penumpang lainnya? Contoh lain lagi, bagaimana kita dapat membuat menunggu menjadi pengalaman menarik yang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Di sini kita bisa memunculkan lebih dari satu pertanyaan bagaimana kita dapat. Sebagaimana contoh-contoh tersebut ya, yang memiliki nuansa antara satu pertanyaan dengan yang lainnya. Dengan demikian, ada peluang untuk melakukan eksplorasi ide solusi di tahapan berikutnya dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda tetapi tetap relevan terhadap kebutuhan pengguna. Dari sinilah diharapkan muncul ide-ide kreatif dan inovatif. Untuk lebih mengapresiasi how might we questions atau pertanyaan bagaimana kita dapat, mari kita coba lihat dan cermati makna dari masing-masing kata utamanya. Yang pertama adalah kata how. Kata how ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Dan ini mendorong kita untuk mengeksplorasi ide daripada langsung meloncat kepada satu kesimpulan tertentu. Kata ini saya terjemahkan menjadi bagaimana. Yang kedua adalah kata might. Kata might ini menekankan bahwa jawaban kita kelak mungkin adalah salah satu solusi yang mungkin. Bukan satu-satunya solusi. Karena might bisa bermakna mungkin. Kata ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap berbagai solusi yang mungkin ada. Terjemahan yang sebenarnya paling tepat untuk kata might adalah kata mungkin dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita melihatnya secara keseluruhan, kata-kata how might we titik-titik tampaknya lebih cocok jika diterjemahkan menjadi bagaimana kita dapat titik-titik daripada bagaimana kita mungkin titik-titik. Kata dapat, walaupun arti literalnya berbeda dengan arti kata mungkin, tetapi secara implisit masih menunjukkan makna mungkin itu sendiri dan ini membawa optimisme ya. Salah satu arti literal kata dapat kan mampu atau bisa. Adanya kemampuan secara tidak langsung menunjukkan adanya kemungkinan. Sementara itu kata mungkin itu sendiri bisa membuat orang salah memahami antara bagaimana kita mungkin dan bagaimana mungkin kita. Yang kedua ini bisa terkesan pesimistik gitu. Jadi penggunaan kata mungkin itu
lebih berpeluang memunculkan kesalahpahaman. Sehingga dalam konteks ini saya cenderung untuk memilih kata dapat. Kata yang terakhir adalah kata we. Kata ini menunjukkan bahwa ide-ide solusi itu membutuhkan kolaborasi dan kerja tim. Karena kata we itu bisa diterjemahkan sebagai kita. Selanjutnya, untuk menyusun lebih dari satu pertanyaan bagaimana kita dapat, kita bisa menggunakan beberapa pola tertentu. Pola yang pertama adalah pola memanfaatkan kelebihan. Untuk kasus Ani, pertanyaan yang kita bisa susun misalnya adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan energi anak-anak yang aktif itu untuk menghibur calon penumpang lainnya. Jadi di sini kita justru menggunakan apa yang menjadi kelebihan dari anak-anak tersebut, yaitu energinya, keaktifannya untuk sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk menghibur penumpang lainnya yang sedang mengantri panjang, daripada membiarkannya menjadi sesuatu yang negatif, yaitu mengganggu penumpang lainnya. Pola yang berikutnya adalah menghilangkan keburukan. Jadi ini mungkin sebaliknya dari yang pertama tadi. Untuk kasus Ani, contoh pertanyaan kita bisa menjadi bagaimana kita dapat memisahkan anak-anak itu dari calon penumpang lainnya. Di sini mungkin lebih baik untuk menghilangkan gangguan bagi calon penumpang lainnya dengan cara memisahkan anak-anak tadi. Pola yang lain adalah pola mengeksplorasi keadaan yang berlawanan. Dengan kasus Ani, contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membuat menunggu menjadi pengalaman menarik yang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Kita tahu dari POV statement-nya bahwa salah satu masalah adalah menunggu di antrean yang panjang. Tetapi untuk memberikan kesempatan eksplorasi ide-ide solusi, maka kita bisa membuat pertanyaan seperti yang tadi. Bagaimana kita dapat membuat menunggu menjadi pengalaman menarik yang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Kemudian pola lainnya lagi yang bisa kita manfaatkan adalah pola mempertanyakan asumsi. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat secara keseluruhan menghilangkan waktu tunggu di bandara. Pertanyaan ini berdasarkan asumsi ya, bahwa selama ini menunggu di bandara itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi untuk membuka pintu eksplorasi ide, solusi-solusi yang mungkin untuk diangkat, kita bisa mempertanyakan asumsi tersebut dengan pertanyaan tadi. Pola yang lain adalah pola mencermati kata sifat. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membuat terburu-buru menjadi pengalaman yang membangkitkan gairah daripada pengalaman yang menggelisahkan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada terburu-buru, ya, ada gelisah di situ, maka kita bisa memunculkan pertanyaan, ya, seperti tadi, bagaimana kita dapat membuat terburu-buru menjadi pengalaman yang membangkitkan gairah daripada pengalaman yang menggelisahkan. Pola yang lain lagi adalah pola mengidentifikasi sumber daya yang tidak terbayangkan sebelumnya. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu luang calon penumpang lainnya untuk berbagi kesulitan atau kegelisahan. Di sini kita memanfaatkan sumber daya, yaitu waktu luang dari penumpang lainnya jika memang ini memungkinkan, ya, untuk mengurangi atau menghilangkan masalah yang ada, ya, karena masalahnya adalah kegelisahan dalam mengantri panjang. Pola yang berikutnya lagi yang bisa dimanfaatkan adalah membuat tantangan baru. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membuat bandara menjadi tempat yang anak-anak kecil ingin kunjungi. Ya, tentu ini tantangan baru. Biasanya bandara adalah tempat mampir, hanya untuk seseorang meninggalkan satu tempat untuk menuju tempat yang lainnya. Kita juga bisa
menggunakan pola lainnya, yaitu pola membuat analogi dari kebutuhan atau konteks masalah. Dan contoh pertanyaannya untuk pola ini adalah bagaimana kita dapat membuat bandara seperti sebuah spa? Bagaimana kita dapat membuat bandara seperti sebuah taman bermain? Jadi kita mencoba untuk mengenali konteks bahwa di situ ada anak-anak, bahwa ada orang yang menunggu, sementara analogi bisa kita manfaatkan dari kasus yang lain bahwa anak kecil itu membutuhkan tempat bermain, anak kecil itu bisa bermain, ya, maka kita bisa menggunakan pola ini untuk menyusun pertanyaan seperti yang tadi. Pertanyaan atau pola yang lain adalah pola mengubah status quo. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membuat anak-anak yang sedang bermain menjadi tidak berisik dan tidak terlalu mengganggu. Ya. Pola lain lagi, dan ini dalam video saya adalah pola terakhir yang saya bagikan, adalah pola membagi POV statement menjadi potongan-potongan. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menghibur anak-anak kecil, bagaimana kita dapat menenangkan ibu, bagaimana kita dapat mengurangi kekesalan calon penumpang dalam antrian yang panjang, bagaimana kita dapat mengurangi kekesalan calon penumpang dalam antrian yang jadwalnya tertunda. Ya. Jadi kita kembali ke POV statement, lalu kita mencoba untuk melihat POV statement itu sebagai fragmen-fragmen yang masing-masing fragmen itu kita tanyakan, kita susunkan pertanyaan untuk menjawab masalah-masalahnya. Sahabat desain sekalian, sebagai kesimpulan di video ini kita telah mempelajari beberapa hal penting yang terkait dengan define. Analisis apa yang telah Anda dapatkan selama empathize, gunakan hasilnya untuk menyusun pernyataan kebutuhan pengguna dalam format POV statement, dan buatlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi ide solusi dengan format bagaimana kita dapat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tetap bersemangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.